Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Unda Faisal. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dan penonton di rumah dimanapun kalian berada diberikan kesehatan, umur panjang, dan dilimpahkan rezekinya, serta dilancarkan segala hal kegiatan hari-hari kalian. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya berada di jalan perkampungan warga, tepatnya di Jalan Sidodadi 2, masih di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ini saya berada di pinggir jalan, posisi sebelah kanan terdapat bendungan atau dam yang biasanya masyarakat setempat menyebutnya dengan pintu air. Bendungan ini sering dikunjungi oleh masyarakat sekedar untuk bersantai. Biasanya ramai pada saat sore hari, karena pada saat sore pengunjung bisa menikmati fenomena matahari tenggelam pada jam 18.15 atau tepatnya jam 6:15. Dalam kesempatan ini saya akan review kepada penonton semuanya keadaan atau suasana dan ramainya bendungan ini. Dan kesempatan kedua nanti saya habis dari sini, saya coba akan berpindah menuju taman hutan tropis yang tidak jauh dari tempat ini juga. Seperti teman-teman lihat, suasana masih begitu cerah, biarpun tak begitu ramai, tetapi sudah banyak para pedagang makanan dan minuman di tepian jalan. Ini merupakan keuntungan bagi kedua belah pihak antara pedagang dan pengunjung. Pengunjung tak perlu repot jauh-jauh cari cemilan dan minuman, sudah tersedia di tempat ini. Saya coba jalan di tepian bendungan, ada jalan setapak lurus dan di pinggirannya terdapat beberapa buah gerobak yang dicat warna kuning. Warna gerobak seragam semuanya, mungkin sudah disediakan oleh para pengelola. Siapa saja yang mau menyewa untuk berjualan di tempat ini. Di samping tempat rekreasi, bendungan ini sering digunakan untuk memancing ikan bagi para masyarakat yang hobi memancing. Untuk ikannya beragam jenis ya teman-teman. Beberapa bulan kemarin pengelola dan dinas perikanan menyebar bibit ikan di sekitaran bendungan ini. Gunanya untuk melestarikan ekosistem habitat air dan memberi kenyamanan bagi para pemancing untuk menangkap ikan. Akses menuju bendungan ini tidak begitu sulit. Untuk lokasi jalannya sudah beraspal, berada di tengah kota dan pemukiman penduduk. Bagi teman-teman yang mau berkunjung tetapi belum tahu tempatnya, sudah tersedia di Google Map, namanya Embung Sidodadi. Tinggal ikutin dan petunjuk arahnya, nanti kalian ditujukan sampai ke lokasi. Nama embung merupakan kata dari bahasa daerah di sini yang artinya waduk atau bendungan. Tempat ini gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Silakan saja apabila ada waktu teman-teman bisa berkunjung di tempat ini, menikmati suasana matahari tenggelam pada saat sore hari. Atau bisa sekedar meluangkan bakat hobi kalian untuk memancing ikan di tempat ini. Di bawah jalan, tepatnya di pinggiran bendungan, sudah tersedia tempat duduk atau kursi bagi para pengunjung untuk bersantai dan memancing. Beginilah masyarakat menghibur diri dan menenangkan pikiran. Adanya tempat ini menambah hiburan buat kita-kita. Walaupun cuma pemandangan air, tetapi menambah nilai tambah bagi desa setempat untuk mendapatkan sedikit rezeki atau penghasilan dari berdagang di sekitaran bendungan. Waktu masih menunjukkan jam 5 sore saat ini saya berada, masih lama untuk menunggu fenomena matahari tenggelam. Jadi saya putuskan untuk review ke tempat yang lain, yaitu hutan tropis. Yang dari awal video saya janjikan untuk tempatnya tidak jauh dari sini, kurang lebih jarak tempuhnya 5 km. Oke teman-teman, saya sudah berada di kawasan wisata alam namanya Taman Hutan Tropis.
Jadi jarak tempuh dari bendungan ke kawasan ini cuma sekitaran 20 menitan untuk jarak tempuhnya menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Saat ini saya berada di depan pintu hutan tropis, sekedar jalan-jalan dan menunjukkan ke penonton semuanya menikmati suasana alam hutan tropis Kalimantan Selatan. Saya akan coba menuju jalan setapak. Untuk kawasan ini hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 atau pejalan kaki. Untuk mobil dilarang masuk karena jalan yang sangat sempit sekali. Jadi apabila mobil masuk area jalan ini sangat susah sekali untuk putar balik dan sangat mengganggu para pejalan kaki. Dan untuk para pengunjung yang menggunakan mobil diwajibkan untuk parkir di halaman depan yang disediakan oleh para pengelola. Untuk lokasi berada di Jalan Abdi Praja, Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Taman hujan tropis ini diresmikan tahun 2019 yang dulunya sebelum diresmikan bernama Hutan Hujan Tropika. Jadi hutan ini sejak dulu sudah ada dan baru dikelola dan ditata ulang pada tahun 2019 silam. Untuk pohon masih khas Kalimantan Selatan, jenis pohonnya dinamakan pohon meranti dan pohon ulin. Pohon meranti dan pohon ulin dulunya dipakai untuk membangun rumah para warga Banjar karena kayu tersebut tergolong cukup kuat dan awet. Sehingga masyarakat setempat mengalihfungsikan kayu tersebut menjadi bahan bangunan untuk membangun rumah khas Kalimantan Selatan, khususnya rumah Banjar. Akan tetapi saat ini pohon meranti dan pohon ulin jarang digunakan untuk membangun rumah karena harganya yang cukup mahal dan pohon tersebut juga dilindungi oleh pemerintah setempat. Jadi tak sembarang orang untuk bisa menebang untuk kebutuhan pembangunan rumah mereka. Karena penjualan kayu meranti dan kayu ulin dibatasi oleh pemerintah setempat, adapun alasannya kedua pohon tersebut menanamnya cukup lama sekali hingga puluhan tahun baru bisa tumbuh besar. Suasana di tempat ini sangat sejuk, biasanya digunakan oleh para pengendara bermotor sekedar beristirahat sebentar untuk melepas lelah. Jalan setapak cukup panjang. Saat ini saya tidak bisa review sepenuhnya lokasi ini karena di samping saya ada anak saya yang masih kecil, cukup lelah dia berjalan. Jadi teman-teman sekedar tahu aja lokasi keadaan hutan hujan tropis. Lokasi ini memang jarang dikunjungi oleh warga, mungkin alasannya cuma pemandangan pohon dan beberapa tumbuhan saja. Di samping itu, akses atau tempat orang jual makanan dan minuman tidak tersedia di sini. Biasanya tempat ini cuma diminati oleh para masyarakat yang ingin berolahraga, seperti jalan kaki dan lari-lari pada saat pagi hari dan sore hari. Taman hutan ini tak begitu luas dan tak begitu lebat sekali seperti hutan umumnya. Jika teman-teman berkunjung di tempat ini tak akan tersesat, cukup mudah mencari jalan untuk keluar. Di pintu utama atau gerbang utama juga disediakan sebuah papan petunjuk arah atau sebuah peta arah jalan sekeliling hutan ini. Saat ini saya menuju ke sebuah pondok atau bangunan kecil seperti gubuk. Kemungkinan tempat ini dipakai untuk rapat para pekerja atau dipakai buat persinggahan para pegawai dinas luar daerah di saat ada kunjungan kerja. Seperti teman-teman lihat, pintu gubuk ditutup menggunakan rantai. Orang umum tidak boleh menggunakan tempat ini, cuma orang tertentu yang berkaitan saja. Jika teman-teman mau beristirahat, sudah disediakan beberapa gubuk untuk umum yang tadi kita lewati di sekitaran jalan setapak.
Kawasan hutan ini aman, tidak ada hewan buas apapun karena sejak tempat ini diresmikan, pemindahan hewan buas seperti macan, ular, dan orang hutan sudah dipindahkan ke tempat penangkaran hewan. Tinggal habitat beberapa jenis burung saja yang ada di hutan ini dipelihara dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk para pemburu dilarang memasuki kawasan ini karena akan merusak habitat burung. Oke teman-teman, sekian sampai di sini saja video review sekedar jalan-jalan. Semoga di video kali ini memberikan hiburan dan wawasan tentang wisata yang ada di tempat kami. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tahu video menarik selanjutnya yang saya bagikan. Jangan lupa berkomentar. Saya undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan dan informasi yang kurang akurat. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.